pocong istiqlal ceksik aspirasionis sungsang. Setelah 5 kader NU yang viral mendatangi pemimpin penjajah laknatullah itu, kini viral lagi ternyata pengurus Masjid Istiqlal juga diketahui memiliki kerjasama dengan Zionis Yahudi. Iya, Istiqlal ini dibatalkan yang tanggal 17 Juli hari Rabu kemarin ya Mas Hersu. Tapi ternyata kemudian terungkap Mas Hersu bahwa satu pekan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli, ternyata Ari Gordon ini tokoh dari American Jewish Community ini sudah hadir di Istiqlal dan dia memberikan pengajaran sebagai guest sebagai tamu lah, sebagai dosen tamu begitu ya. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengadilan begitu Mas Yesus, pengadilan ulama Islam ini. Dan tentu saja yang dibicarakan pengadilan ulama Islam. Iya betul Mas Ersu. Tanggal 10 Juli acara itu sudah berlangsung dan mungkin akan dilanjutkan berikutnya tanggal 17 Juli acara keduanya. Namun karena viral, akhirnya acara tersebut dihentikan. Dan ini benar-benar mencoreng ataupun menginjak-injak umat Islam di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah acara pengkaderan ulama yang mengisi acara itu yang menjadi narasumber di dalamnya adalah orang-orang Zionis Yahudi, kelompok orang-orang yang membantai saudara-saudara sesama muslim kita. Apa sih PKUMI ini? Jadi pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Yahudi yang mengundang tokoh Yahudi, dan ini adalah tokoh puncak dari AGC, American Jewish Committee atau community itu tadi. Dan kemudian profil dari PKU atau pendidikan kader ulama Istiqlal ini menuliskan seperti ini Mas Yersu: melahirkan kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan moderat sehingga dapat menjadi rujukan umat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta menguasai kasanah Islam klasik dan ilmu pengetahuan modern dari berbagai disiplin ilmu. Ini luar biasa sekali ya. Dengan jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Dengan dalih memunculkan ulama moderat gitu ya. Lagi-lagi bertopeng moderat. Saya jadi ingat dulu juga sempat ya keluar gembor-gembor Islam Nusantara yang katanya dipelopori oleh ulama-ulama moderat. Sampai bilang, wah kita ini Islam Nusantara paling bagus. Kalau Islam Arab itu, wah gimana, jelek lah, nggak bagus lah. Pokoknya Islam Nusantara inilah yang paling bagus. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu, saya beri judul Penjaga Tunggal Ika. Kamu bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk, lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya. Semuanya Islam datang sebagai penakluk, ya kurang lebih sebagai penjajah menurut saya. Wah, jadi Islam yang sesungguhnya itu Islam Nusantara. Kalau Islam Timur Tengah, Islam Arab itu katanya Islam abal-abal. Astagfirullahalazim. Bagaimanapun bencinya kamu dengan Arab, nggak bisa memisahkan antara Islam dengan Arab. Karena Rasulullah itu orang Arab. Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Bahkan sholatmu itu untuk bisa jadi sah berbahasa Arab. Nggak mungkin kan, karena kebencianmu terhadap Arab, kamu sholat baca surah Al-Fatihah pakai bahasa Konoha. Nggak mungkin lah, pasti pakai bahasa Arab. Jadi jangan so alergi sama Arab lah, karena tiap hari ibadahmu itu juga bahasa Arab dan nabimu itu orang Arab. Nah, kalau kita lihat dulu yang viral kan Islam Nusantara itu yang menggagas ya mereka-mereka itu yang katanya ulama moderat, dan sekarang yang viral ke Yahudi juga sama, yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi juga sama, mereka yang ngaku moderat. Luar biasa sekali ya. Dengan jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel.
3 hakim yang diketahui oleh Erin Tua Damanik yang memutus bebas Tanur, seorang pembunuh pacarnya Ronald Tanur, dibebaskan oleh 3 sosok hakim ini. Mereka bekerja sama dalam tanda petik ya, mungkin juga kerjasamanya dalam senyap pembunuhan Dini ya, yang diaku sebagai pacarnya, namun kenapa harus dibunuh ya, bahkan dilindas kakinya oleh mobil ya. Ini orang tua daripada Dini ya, berharap pelaku yang merupakan kekasih anaknya bisa diganjar dengan seadil-adilnya ya. Perlawanan yang dilakukan oleh orang tua Dini ini mencari keadilan hingga ke komisi yudisial usai Ronald Tanur dibebaskan dari tuduhan pembunuhan kong kali kong ya, dalam tanda petik ini antara hakim dan tersangka. Sosok 3 hakim ini yang membebaskan diancam dan sudah dipanggil oleh pengadilan tinggi Jawa Timur. Bahkan dia Pitaloka, seorang DPR RI, berteriak keras kasus ini. Maling berpestalah, pesta judi atau pesta sabu. Bebas selama negeri ini dipimpin oleh para durjana yang memang menjadi pelindung bagi mereka yang bersalah, asal tetap mau mendukung kekuasaannya langgeng sampai selama-lamanya. Berani mendukung walaupun melawan konstitusi sekalipun. Berani mendukung walau harus menginjak-injak hak asasi harkat manusia rakyatnya sendiri. Bebas lakukan judi online, sabu, dan segala jenis macam perampokan.